Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di online. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai modul 4 ya, tentang penggerak ekonomi dalam negeri, di mana kemarin kita membahas mengenai BUMN, BUMD. Ya, sekarang di poin C kita membahas mengenai badan usaha milik swasta. Untuk pengertian dan bentuk kita bahas terlebih dahulu ya. Untuk pengertian, badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba ya. Ini berbeda dengan badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, di mana BUMS ini didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta ya. Berbeda kalau kemarin didirikan dan dimiliki oleh swasta maupun negara ya, kalau misalkan BUMN sama BUMD. Sedangkan untuk BUMS ini pure ya, ataupun murni, semuanya itu dimiliki dan didirikan oleh pihak swasta yang orientasinya yaitu laba. Jadi untuk mencari keuntungan. Jadi ketika badan usaha milik swasta itu didirikan dan dimiliki oleh swasta, nah untuk tujuannya atau orientasinya itu untuk memperoleh laba ataupun keuntungan. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk nomor 2 atau yang kedua itu ada yang namanya bentuk. Bentuk di sini maksudnya itu badan usaha milik swasta itu bentuknya seperti apa. Nah, di sini disebutkan bahwasannya untuk bentuk badan usaha swasta di Indonesia sendiri digolongkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu pertama ada badan usaha milik swasta nasional ya. Yang kedua kita pindah dulu, ada badan usaha swasta asing. Namun yang kita bahas terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai badan usaha milik swasta nasional ya. Yang pertama itu ada perusahaan perorangan, di mana bentuk badan usahanya ya dimiliki oleh satu orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Jadi dimilikinya itu oleh satu orang dan tujuannya itu untuk mendapat keuntungan, seperti itu. Nah, untuk pemiliknya itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Jadi si pemilik itu, yang satu orang itu bertanggung jawab semuanya kepada risiko dan kegiatan perusahaan. Dan untuk bentuk usaha ini lebih mudah dan biasanya dipakai untuk usaha kecil, menengah, karena modal perusahaan berasal dari satu orang pemilik ya. Kita contohkan untuk di sekitar kita ya. Banyak usaha-usaha yang didirikan oleh salah satu orang, baik itu pedagang cilok, kemudian ada pedagang mie ayam dan sebagainya, itu dimasukkan atau dikategorikan di perusahaan perorangan ya, atau UMKM di sana. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahannya itu pasti ada ya. Setiap badan usaha itu memiliki kelebihan dan kelemahannya. Namun di sini kita bahas mengenai kelebihan dan kelemahan mengenai badan usaha milik swasta nasional, yaitu perorangan khususnya. Dimana kelebihannya itu yang pertama untuk perusahaan perorangan, yang pertama itu ada organisasinya mudah karena aktivitas relatif sedikit dan sederhana sehingga biaya organisasi rendah. Maksudnya di sini organisasi itu kan kalau teman-teman tahu kan, organisasi itu kan yang terdiri dari ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara dan sebagainya. Namun di bentuk usaha atau perorangan itu maksud organisasi itu yaitu karyawan 1, karyawan 2, ada yang mencatat keuangan, ada yang memasarkan. Nah, itu kan disebutnya organisasi. Yaitu organisasi itu kan sekumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu ya. Di sini kan tujuannya itu memperoleh keuntungan untuk bisa hidup ya, baik untuk sendiri maupun untuk keluarga. Nah, di sini dimaksudkan untuk tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan ya, untuk bertahan hidup ya. Kalau misalkan perorangan itu biasanya berbeda dengan pabrik yang bukan bertahan hidup lagi ya, tapi untuk mengembangkan ataupun investasi ke depannya. Nah, dimaksud di sini organisasi itu lebih mudah karena emang sedikit ya.
satu atau dua orang atau lebih ya, dan sederhana, dan biaya organisasi juga rendah. Nah, itu kelebihannya. Jadi nggak ribet lah kalau misalkan mau inovasi ataupun ada masalah, ya langsung diselesaikan di sana juga gitu kan, karena perorangannya sedikit. Berbeda dengan ketika udah banyak ratusan dan sebagainya, kan itu tidak mudah untuk memutuskan suatu permasalahan ataupun menyampaikan sesuatu, harus ke semuanya ya, harus ke semuanya sampai. Nah, untuk organisasi di perusahaan perorangan itu cukup mudah ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, manajemennya relatif fleksibel. Ya, dimaksud manajemennya itu kan, manajemen itu adalah pengelolaan, maksud di sini pengelolaan. Jadi ketika ada organisasi ataupun kumpulan orang-orang, itu dikelola oleh kita sendiri ataupun pemilik usaha tersebut. Nah, manajemennya itu relatif fleksibel. Jadi tidak bersifat kaku ya, berbeda. Misalkan yang kita ada penjual mie ayam, cilok dan sebagainya, berbeda dengan pekerjaan di pabrik, yaitu tidak fleksibel. Jadi kalau misalkan sekarang jam 7 harus masuk, nanti kena denda kalau misalkan di pabrik. Nah, kalau misalkan di mie ayam ataupun di cilok dan sebagainya, itu sangat mudah ya. Jadi kalau misalkan sakit ya lebih 5 menit, 30 menit ataupun libur dulu kan tidak apa-apa, langsung di backup ataupun diganti sama orang yang jaga yang lain ya. Seperti itu. Jadi manajemennya relatif fleksibel. Kemudian yang ketiga, mudah didirikan dan dibubarkan. Ya, tentu saja karena emang pendiriannya juga mudah dan pembubarannya juga dipastikan mudah. Berbeda dengan pabrik ataupun badan usaha yang emang besar ya. Pabrikan itu kan kita juga sudah merintis dari awal, kemudian perizinan itu kan tidak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maksud dari mudah mendirikan di sini yaitu ketika kita mendirikan usaha, kita itu mudah mendirikannya, berbeda dengan pabrikan yang harus izin sana sini, kemudian izin membuat ke notaris ataupun yang sebagainya yang besar itu ya. Kalau misalkan ini kan, kalau misalkan mie ayam ataupun usaha-usaha kecil ataupun mikro, itu lebih mudah untuk bubar atau di likuidasi namanya itu, ataupun dijual ya, ataupun tidak dijalankan lagi untuk usahanya. Tapi kalau misalkan PT dan sebagainya kan itu ribet, harus ditutup buku dulu, harus lapor dulu dan sebagainya, seperti itu. Kalau usaha kecil atau usaha mikro ini tidak tidak ribet lah, mudah untuk dibubarkannya, seperti itu. Kemudian ada nomor 4 ya. Nomor 4 di sini tentang pengambilan keputusan relatif cepat. Ya, maksud keputusan relatif cepat itu ketika ada suatu masalah ya yang tadi disebutkan, ataupun ada istilahnya sesuatu yang harus diputuskan, itu cepat. Karena organisasinya itu dan manajemennya itu mudah, hanya 1 sampai beberapa orang saja, seperti itu. Berbeda dengan pabrikan ataupun PT dan CP ya, yang nanti akan dibahas. Kalau ini lebih mudah keputusannya. Kalau ada orang yang tidak baik ya ataupun curang dalam usahanya, karyawannya kita langsung pecat aja gitu kan. Tidak harus ribet ini itu, harus tidak bayar pesangon dan sebagainya. Itu salah satu contoh untuk pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima, rahasia perusahaan lebih terjamin. Ya, tentunya karena yang kerjanya itu sedikit, kemudian tahu orang-orangnya, perusahaan juga lebih terjamin. Misalkan produksi komposisi mie ayam, seblak dan sebagainya, bumbu ataupun komposisinya itu ya tahunya itu hanya 1 sampai 2 orang misalkan yang mempunyai rahasia resep tersebut. Kalau misalkan udah pabrikan, tentunya kan pasti bocor lah dari 1 orang 2 orang yang kurang amanah dan sebagainya, karena terlalu banyak ya, seperti itu.
Kemudian untuk yang terakhir, untuk kelebihan dari bentuk usaha perorangan itu, keuntungan seluruhnya menjadi milik pemilik perusahaan. Ya tentunya karena usahanya itu milik sendiri, resikonya ditanggung sendiri, kemudian keuntungannya juga dimiliki oleh perusahaan atau pemilik perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk yang B ada yang namanya kelemahan ya. Kelemahan dari bentuk usaha perorangan ini apa? Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu kemampuan manajerial terbatas dan tergabung pada satu orang. Jadi karena emang tadi sedikit ya untuk organisasinya, manajerialnya juga terbatas ya, bergantung pada satu orang. Kalau misalkan ada pemilik perusahaan ini gak ada satu orang, nah berpengaruh ketika jalan usahanya seperti itu ya. Jadi mempengaruhi karena manajerialnya terbatas. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada tanggung jawab pemilik tak terbatas. Utang perusahaan ditutup oleh harta pribadi. Jadi ya tentunya tanggung jawabnya juga pasti tak terbatas ya, semuanya dari A sampai Z dan lain sebagainya itu ditanggung oleh pemilik perusahaan. Kalau misalkan utang perusahaan juga dia ketika membuat bisnis ataupun usaha otomatis harus ditutup oleh harta pribadi, tidak campur tangan pemerintah ataupun orang lain karena emang punya milik sendiri. Seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya sumber keuangan terbatas sehingga besar atau luas usahanya terbatas. Ya karena emang bentuknya itu perorangan ya, satu orang ya yang miliknya itu, jadi keuangannya juga terbatas. Seperti itu. Apalagi kan dari seorang perintis ataupun orang yang sederhana, keluarga sederhana dan belum punya modal, otomatis terbatas ya. Untuk luas dan besarnya usaha juga terbatas. Seperti itu. Berbeda dengan orang yang emang udah terlahir kaya, kemudian ada modal yang cukup banyak, dia langsung buat pabrik lah katakanlah ya, langsung bisa juga. Kemudian yang keempat, besarnya modal atau investasi terbatas. Ya tentunya tadi kan sumber keuangan terbatas dari mana ya. Kemudian modal atau investasi juga terbatas. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk kelemahan dari bentuk usaha perorangan, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin bergantung dari seorang pemilik. Ya tentunya jalan dan tidaknya suatu usaha tersebut ya, perorangan tersebut itu ditentukan oleh seorang pemilik. Pemiliknya itu pertama punya modal, kemudian masih ada, kemudian mau menjalankan atau tidak ya, itu tergantung si pemiliknya tersebut, tidak terjamin. Berbeda dengan usaha-usaha yang cukup besar di mana itu tidak bergantung pada seorang pemilik saja. Seperti itu ya. Ke nomor 2, setelah tadi kita membahas mengenai perusahaan perorangan, yang kedua kita membahas mengenai badan usaha milik swasta nasional, bentuknya itu firma. Jadi ada yang namanya perusahaan perorangan, yang kedua ada yang namanya firma. Nah, kita bahas ya. Untuk firma ini adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi kalau misalkan tadi perorangan itu didirikan oleh 1 orang, kalau misalkan firma itu didirikan oleh 2 orang atau lebih, jadi tidak oleh 1 orang ya, berbeda dengan tadi 1 orang saja. Dan untuk tanggung jawabnya juga mempunyai tanggung jawab masing-masing di setiap tanggung jawab yang mereka emban ya. Kemudian tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Nah, maksudnya ini kalau misalkan teman-teman ini membuat firma ataupun CP ya, kalau di sini nanti akan dibahas mengenai CP. Bahasannya untuk firma sendiri itu
misalkan kita lapor itu perusahaan itu menyatu dengan kekayaan pribadi ya, atau seluruhnya itu. Jadi dan dapat dijaminkan untuk menutup kerugian perusahaan. Jadi harta pribadi juga bisa ditutup ya, untuk bisa menutup kerugian perusahaan. Jadi istilahnya itu tercampur lah antara kekayaan pribadi dengan usahanya kalau firma ya. Nanti kita bahas ada yang beda ya antara kekayaan pribadi dan usaha, itu ada yang dibedakan. Tapi kalau firma ini disatukan dengan kekayaan pribadi. Nah, kita bahas juga untuk kelebihan firma. Yang pertama yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan modal lebih besar dibandingkan perusahaan perorangan. Ini kan dibandingkannya itu dengan perusahaan perorangan. Jadi memenuhi kebutuhan modal itu lebih besar dibandingkan perusahaan perorangan. Jadi karena tadi sendiri ya modalnya juga terbatas. Nah, kalau misalkan ini berdua itu modalnya itu lebih lebih besar tentunya itu karena patungan dari dua orang tersebut ataupun lebih ya dibandingkan perusahaan perorangan. Ini kan perbandingannya dengan perusahaan perorangan kalau dibandingkan. Kemudian untuk yang kedua, cara mendirikan mudah ya, tentunya mudah ya untuk pembuatan firma itu sendiri mudah. Kemudian yang ketiga, keputusan yang diambil lebih baik karena hasil musyawarah. Jadi karena emang musyawarah karena berdua ya atau lebih, sehingga mudah untuk mengambil keputusan ya. Tidak terlalu banyak kalau firma ini ya. Kemudian yang keempat, ada pembagian kerja antar sekutu berdasarkan keahlian masing-masing. Jadi kalau misalkan ada dua orang nih misalnya, ini yang jago marketing, ini yang jago produksi, membuat sesuatu ataupun memanage sesuatu, ya bagi-bagi aja untuk keahliannya itu ya, sesuai dengan kemampuan yang masing-masing miliki. Yang kelima, perhatian sekutu terhadap kegiatan firma cukup besar. Tindakan sekutu yang satu juga menjadi tanggung jawab sekutu lain. Jadi tidak bisa menyalahkan satu sama lain, harus saling memperhatikan ya. Kalau misalkan ada sekutu lain yang tanggung jawabnya emang belum terselesaikan ya, kita saling mengingatkan ya satu sama lain kalau misalkan bentuknya itu firma ya. Kemudian yang B, kelemahan firma. Kalau tadi itu kelebihan ya, cara mendirikannya mudah, keputusan yang diambil lebih baik karena musyawarah ya, karena emang ada dua orang yang saling mengecek satu sama lain ya. Kemudian yang keempat, ada pembagian kerja antar suku berdasarkan keahlian masing-masing. Jadi bagi-bagi kerjanya sesuai keahlian ya, jangan sampai keahliannya itu tidak sesuai yang dikerjakan. Supaya supaya emang perusahaan itu lebih besar ya ke depannya, lebih berjalan lebih baik dan sebagainya. Perhatian ya, saling perhatian di antara sekutu ataupun orang di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang B ya, yang kelemahan firma. Yang pertama itu peluang terjadinya perselisihan antar sekutu cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Ya, untuk kelemahannya itu ada ya, berbeda dengan perorangan itu kan sendiri. Tidak ada cekcok, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada beda-beda pemikiran dan sebagainya ya. Kalau misalkan firma kan itu kan berdua atau lebih, pasti kan beda pemikiran, pasti perselisihan ataupun gesekan itu kemungkinan besar akan terjadi ya, seperti itu. Dan usahanya juga bisa mempengaruhi juga terhadap usaha ya kalau misalkan adanya perselisihan. Kemudian yang kedua, kontinuitas atau kelangsungan hidup firma tidak terjamin apabila salah satu sekutu meninggal atau menarik diri. Ya karena emang tadinya berdua atau lebih. Kalau misalkan salah satu orangnya itu nggak ada, itu sangat mempengaruhi usaha yang bentuk
firma ini, sehingga tidak terjamin untuk berjalan terus karena salah satu orang itu baik itu meninggal ataupun menarik diri ataupun tidak ikut terlibat dalam firma atau usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab tiap sekutu tidak terbatas. Ya, karena emang 2 orang atau 3 orang lebih, pasti tanggung jawab masing-masing itu tidak terbatas ya. Kemudian yang keempat, pimpinan dipegang oleh lebih dari 1 orang, kemungkinan lambatnya pengambilan keputusan. Ya karena emang berdua atau lebih, otomatis keputusannya juga harus musyawarah dulu lah ya. Di samping kelebihannya itu bisa musyawarah untuk melakukan cek terhadap suatu keputusan apakah baik atau benar ya, tapi di sisi lain juga mempunyai kelemahan, maksudnya yaitu lambat atau lama ketika mengambil keputusan, harus musyawarah dulu seperti itu. Ada yang namanya Commanditaire Financiers ya atau CV. Nah, CV ini merupakan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi CV ini dimiliki beberapa orang, berarti cukup lumayan ya, cukup banyak, 3 sampai lebih juga ada kan. Itu yang dimaksud beberapa orang. Dan di dalamnya juga ada yang namanya sekutu aktif dan ada yang sekutu pasif. Nah, untuk sekutu aktif ini adalah pemilik dan pendiri yang di samping menyetor modal juga ikut mengelola dan menentukan maju mundurnya badan usaha. Jadi karena emang namanya aktif, jadi selain menyetorkan modal, dia juga mengelola dan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan ataupun badan usaha. Jadi CP itu ditentukan oleh yang namanya sekutu aktif. Kemudian ada yang namanya sekutu pasif. Nah, sekutu pasif ini adalah pemilik dan pendiri yang hanya menyetor modal tanpa ikut mengelola perusahaan. Jadi yang kedua ada yang namanya sekutu pasif. Nah, sekutu pasif ini tugasnya itu hanya menyetorkan modal tanpa ikut mengelola perusahaan. Jadi menyetorkan modal aja ya yang harus digarisbawahi mengenai sekutu pasif. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas juga untuk kelebihan CV. Untuk kelebihan CV, pendiriannya itu mudah. Itu kenapa mudah? Karena emang baru tahap awal ya, menuju legalitas yang lebih dilindungi, lebih dipercaya oleh baik oleh negara maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya. Harus berbentuk CP. Pendiriannya mudah karena emang persyaratannya juga cukup mudah ya. Untuk CP sendiri pembuatannya itu kalau misalkan dibuatkan itu kisaran 3 sampai 5 juta tergantung dengan lokasi CP tersebut ya. Kalau di Tasik itu yang saya ketahui itu biayanya juga 3 sampai 4 ya kalau di Tasik. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah yaitu dengan menyertakan sekutu komanditer. Nah, yang dimaksud sekutu komanditer itu adalah apa? Sekutu pasif ya. Sekutu pasif di mana itu bisa menambah modal yang disetorkan ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, peroleh pinjaman atau kredit relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan perseorangan ataupun firma ya. Ya emang legal juga ya untuk CP ini. Jadi lebih dipercaya oleh pihak bank, kemudian perorangan dan lain sebagainya karena emang legal, sudah diakui negara secara tertulis ya. Jadi gampang dipercayalah kalau misalkan
kita ataupun orang yang mendirikan CP itu untuk memperoleh pinjaman. Kemudian yang keempat, kemampuan manajemen lebih baik, sebab jadi persero aktif sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi kelebihan CP itu biasanya yang mendirikannya itu manajemennya itu lebih baik ya. Sebab jadi persero aktif itu sudah harus dipersiapkan sebelumnya, punya pengalaman intinya, baik itu di perusahaan besar maupun di CP sebelumnya, melihat atasannya ataupun melihat sekutu aktifnya ketika di CP sebelumnya, sebelum mendirikan CP tersebut. Seperti itu. Poin B, ada yang namanya kelemahan CP. Untuk kelemahan CP itu ada 5. Yang pertama, kelangsungan hidup persekutuan tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer. Jadi untuk kelemahan CP tersebut bersifat tidak pasti karena mengandalkan satu atau pada sekutu komplementer yang aktif mengelola, baik itu dari segi utang, kemudian piutang, kemudian pengelolaan perusahaannya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya persekutuan campuran. Ini khusus untuk persekutuan campuran. Sebenarnya untuk macam-macam CP itu banyak ya. Ada yang istilahnya itu murni satu orang ya untuk sekutu aktifnya. Kemudian ada yang berubah dari firma menuju CP. Biasanya itu kan punya andil biasanya untuk sekutu pasif tersebut. Nah, jadi kalau misalkan yang aktifnya itu lebih dari seorang, terjadi kemungkinan perselisihan. Karena kalau misalkan campuran ini tidak ada yang namanya sekutu aktif sama sekutu pasif ya secara pengelolaan. Jadi dua-duanya atau tiga-tiganya itu yang terlibat di CP tersebut punya andil, tidak hanya oleh satu orang. Jadi kemungkinan perselisihannya itu ada. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sekutu tidak sama. Ya karena emang sekutu itu kan yang satu aktif, yang satu pasif. Kemungkinan yang aktifnya itu yang mengelola. Kalau misalkan yang pasif hanya menyertakan modal, sehingga tanggung jawabnya itu tidak sama. Dan rentan ya kalau misalkan dibagi-bagi juga, yang satu capek istilahnya, yang satu enggak, itu kan kemungkinan tanggung jawabnya juga berbeda dan menimbulkan perselisihan. Kemudian yang keempat, kemungkinan terjadi kecurangan atau ketidakjujuran dari sekutu aktif. Karena yang mengelola, yang menentukan maju dan tidaknya perusahaan itu adalah sekutu aktif, maka ya kemungkinan bergantung pada sekutu aktif tersebut apakah jujur atau tidak, kompeten atau tidak, ahli atau tidak dalam menjalankan perusahaan, sehingga harus pilih-pilih ya terhadap sekutu aktif yang atau orang yang diamanahi tersebut. Kemudian yang kelima, kesulitan untuk menarik modal yang telah di-store, terutama sekutu komplementer ya. Pastinya karena emang modalnya itu sudah di-store dan menyatu pada harta pribadi, kemungkinan susah untuk ditarik kembali oleh sekutu komplementer ataupun sekutu yang emang aktif. Dimaksud komplementer itu sekutu yang aktif, seperti itu ya. Itu untuk CP. Yang keempat, ada yang namanya perseroan terbatas atau yang disebut PT, yaitu suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab besar modal yang diserahkan ya. Jadi kalau misalkan yang tadi itu yang perusahaan seorangan itu satu orang, kemudian firma itu 2 orang atau lebih, kemudian ada CP yang beberapa orang. Nah, untuk PT sendiri itu lebih banyak ya yang seperti patungan tetapi dalam bentuk modal.
seperti itu kalau PT ya. Jadi banyakan kalau PT itu berbeda dengan perusahaan perorangan, kemudian firma, CV ya. Kalau PT ini banyakan ya, seperti itu dalam bentuk saham. Dan untuk mendirikan PT itu harus dengan akta notaris ya, jadi lebih legal ini mah. Kemudian izin, misalkan persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita negara. Jadi legal, semua orang pada tahu ada lembaran berita negara namanya juga. Kemudian untuk PT-nya juga berbadan hukum. Ya, tentunya sudah jelas untuk legalitas PT itu berbadan hukum. Nah, dalam akta pendiriannya juga harus memuat beberapa poin. Yang pertama nama PT-nya juga ya. Kemudian tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi tidak asal-asalan mendirikan PT, harus sesuai aturan-aturan yang tidak bertentangan baik kesusilaan maupun ketertiban umum ya, mengganggu. Kemudian yang kedua atau yang B, nama-nama pendiri PT serta alamatnya. Jadi nanti dicantumkan dalam akta juga ada nama-nama dan pendiri PT-nya ya, seperti itu. Alamatnya juga ada ya. Kemudian tempat kedudukan PT, jumlah modal PT, anggaran dasar PT, seperti itu. Nah, untuk modal yang disebutkan dalam anggaran dasar nanti itu ada yang namanya modal statuter, yaitu modal yang tercantum dalam neraca PT ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang B, modal yang ditempatkan yaitu sebanyak 20% dari modal statuter harus sudah terjual. Kemudian yang ketiga, modal yang di-store yaitu modal yang harus di-store ke kas PT minimal 10% dan modal statuter. Kemudian dalam perseroan terbatas terdapat 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT, yaitu yang pertama ada RUPS, yang kedua direksi atau direktur utama, kemudian dewan komisaris ya, seperti itu. Jadi perseroan terbatas itu ditentukan kehidupan ataupun kejalanan ya, menjalankan usahanya itu ditentukan oleh 3, yaitu RUPS, direksi, dewan komisaris. Nah, RUPS itu yaitu orang yang mempunyai saham tentunya ya, mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT RUPS. Kemudian yang kedua direktur atau direksi ya, itu seorang yang memimpin. Jadi direkturnya itu siapa dan menjalankan PT apa. Kemudian yang ketiga ada dewan komisaris, adalah orang-orang yang dipilih para pesero, biasanya pesero yang memiliki sero terbanyak, yaitu saham terbanyak. Itu yang tugasnya itu mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi yang menjalankan atau memimpin dan mempertanggungjawabkan jalannya PT. Kemudian yang namanya PT itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada PT terbuka atau PT umum, yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa saham di pasar modal. Kemarin sudah dibahas yang mengenai pasar modal, yaitu bahasanya untuk PT ini sudah dipublikan, jadi sudah terbuka. Setiap orang berhak membeli saham tersebut, jadi bisa membeli saham asalkan punya uang. Nanti sahamnya dijual kepada orang yang memiliki uang untuk mempertahankan PT tersebut ataupun mengembangkan PT tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya PT tertutup, yaitu perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Sehingga untuk yang kedua ini sifatnya itu tertutup ya, tidak terbuka, tidak diperjualbelikan sahamnya, hanya berasal dari kalangan tertentu yang tentunya mempunyai modal yang cukup besar. Yang ketiga ada yang namanya PT kosong, itu perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Jadi hanya namanya saja, tidak aktif lagi, seperti itu ya. Kemudian untuk kelebihan perseroan terbatas antara lain, yang pertama tanggung jawab persero terbatas ya, karena untuk tanggung jawab
seorang persero itu terbatas ya, jadi tidak kemana-mana. Jadi sudah pasti sampai mana nih tanggung jawabnya kalau misalkan bekerja ataupun diam di suatu persero atau PT. Kemudian kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Jadi kalau misalkan butuh modal ya tinggal mencari modal ya untuk pengembangan dan sebagainya dalam bentuk menjual sahamnya. Kemudian yang ketiga, kontinuitas atau keberlangsungan kehidupan PT lebih terjamin ya, tentunya karena modalnya besar, orangnya pada banyak ya. Modal-modalnya juga emang tidak sedikit, jadi lebih terjamin dibanding yang sebelumnya kayak CP, kemudian ada firma, perusahaan perseorangan yang didirikan oleh sendiri. Ini lebih terjamin karena emang banyakan dan modalnya juga cukup besar. Kemudian yang keempat, lebih percaya pihak ketiga dalam hal kredit. Ya, lebih dipercaya pihak ketiga. Jadi pihak ketiga maksudnya itu dari dalam, yang terdekat, nah yang sampai yang terjauh, yang ketiga ya, yang tidak kenal. Karena sudah legal juga sehingga dipercaya sama orang yang tidak kenal, karena sudah pasti di mata hukum bahwasannya PT ini ada, dan kalau misalkan ada apa-apa pasti terjamin seperti itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, mohon maaf, efisiensi di bidang kepemimpinan. Efisiensi itu ada penghematan, itu ketika ada pimpinan itu ya ada namanya penghematan baik dari segi biaya maupun waktu dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Ya emang kalau misalkan kerja di PT kan emang minimal UMR lebih baik di atas UMR, sehingga untuk PT ini lebih terjamin karena memperhatikan nasib buruh dan karyawannya. Kemudian untuk kelemahan PT antara lain, yang pertama perhatian persero terhadap PT kurang. Perhatian persero yaitu orang ya terhadap PT itu kurang. Kemudian yang kedua, biaya dalam PT lebih besar ya dibandingkan ya sama perseorangan, sama CP, sama firma ya tadi disebutkan. Baik dari segi biaya pendirian, biaya organisasi yang cukup banyak beda sama perorangan, firma sama CP. Kemudian biaya pajak perseroan ya tidak sedikit ya untuk pajak dari PT. Kemudian memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lainnya karena emang banyak. Kemudian ada direksi, ada RUPS dan sebagainya, sehingga emang cukup susah untuk memimpin sebuah PT tersebut ya, seperti itu. Yang kelima ada yang namanya yayasan ya. Dari sekian banyak 5 ya, ada 5 dari bentuk-bentuk badan usaha milik swasta nasional. Yang kelima itu ada namanya yayasan. Setelah pertama ada yang membahas mengenai perusahaan perseorangan, kemudian ada yang bentuk firma, kemudian CP, kemudian PT. Yang kelima ada yang namanya yayasan seperti itu. Untuk yayasan, untuk pengertiannya yaitu suatu bentuk badan usaha, bukan perusahaan. Walaupun ya badan usaha ada legalitasnya juga untuk yayasan, tapi bukan perusahaan ini. Sebab yang namanya perusahaan itu mencari keuntungan untuk tujuannya, sedangkan yayasan ini untuk tujuan sosial, tapi memiliki badan hukum, tetap mempunyai badan hukum. Dan untuk yayasan itu didirikan dengan akta notaris sama dengan badan usaha lain yang berbentuk badan hukum. Yaitu dalam usahanya juga yayasan mengumpulkan dana melalui donatur, yaitu orang yang memberikan sumbangan. Baik itu donatur tetap ya yang memberikan sumbangan tetap baik harian, kemudian mingguan atau bulanan, ada yang tidak tetap juga. Kemudian untuk sumbangannya juga tidak mengikat seperti hibah ya. Kemudian ada iuran anggota juga. Seperti itu ya. Kemudian yang B, ada yang namanya badan usaha swasta asing. Yaitu
badan usaha swasta asing yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 atau 1967 tentang penanaman modal asing yang mengatur mengenai penanaman modal langsung. Jadi kalau badan usaha swasta asing ini ada aturannya tersendiri itu dalam undang-undang ya. Kemudian untuk penanaman modal langsung ini harus berbadan hukum, jadi harus legal ya. Kemudian perseroan terbatas yang tunduk pada Badan Hukum Indonesia. Tetap bentuknya itu perseroan terbatas tapi tunduk pada hukum Indonesia. Untuk bidang usahanya dalam penanaman modal langsung dibatasi, tidak boleh memasuki bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak atau kepentingan bagi negara seperti listrik, kemudian air minum. Dan untuk penanaman modal asing dalam bidang pertambangan misalnya minyak harus dilakukan dalam bentuk kerjasama. Jadi kalau misalkan mau mendirikan perusahaan harus kerjasama dengan pemerintah atas dasar apa? Atas dasar kontrak kerja ataupun lain sebagainya. Dalam bidang lain ya harus ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk wujud kontrak kerja, lisensi ataupun bentuk kerjasama lainnya seperti itu. Ya, ini ada contoh-contohnya untuk beberapa badan usaha swasta asing di Indonesia. Ada Air Asia, kemudian Nestle, Unilever, sama Danone. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya di kolom komentar bisa ataupun di Google Classroom ya. Kalau misalkan ada yang sudah baca boleh di komen ya di Google Classroom ataupun di YouTube. Bahwasannya udah melihat video ini ataupun membaca modulnya sampai badan usaha swasta asing ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh ditanyakan ya. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, selamat belajar ya, bisa di mana saja, bisa di video ini dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya ya. Terima kasih.